Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tutorial untuk menggunakan tool ini. Tool untuk mengatur project manager setiap kerjaan kita. Tool ini tidak hanya untuk digital aja ya. Sebenarnya untuk pekerjaan offline itu bisa, seperti pekerjaan untuk project-project seperti kalau kita mengerjakan project untuk properti atau hal lainnya. Jadi juga untuk suatu organisasi kita sesuaikan saja kebutuhannya. Jadi di sini ada beberapa fitur. Ini sebenarnya bisa diatur semuanya, bisa dipakai atau enggak, nanti ada pengaturannya. Nah, nanti untuk pengaturannya belakang aja, kita belajar tutorial yang standar dulu. Oke, saya anggap teman-teman sudah bisa masuk semua. Ketika nanti kita bantu instalkan di domain utama atau di subdomain itu, ini bisa semuanya ya. Yang penting hosting kita memenuhi syarat. Nah, di halaman depan ini ada untuk absensi, ini untuk task, laporan task, ini event, dan ini post ya. Nah, tim kita kalau sudah di sini itu fungsinya untuk absensi jam kerja kita. Ketika mau kerja maka klik clock in. Nah, ketika diklik nanti kan berubah jadi warna biru, berarti kita lagi on. Itu total kerja kita udah berapa jam gini gitu. Oke ya. Oke, ini perkenalan aja. Ini yang halaman depan. Di sini ada invoice. Jadi nanti omset kita berapa tiap bulan akan ada grafiknya, ada laporan. Jadi kalau kita sebagai owner ini akan mempermudah melihat KPI target bulanan kita. Nah, di sini ada laporan berapa project yang sudah dikerjakan, project yang sudah selesai berapa, terus ada berapa jumlah member yang aktif dan berapa yang sedang tidak aktif. Di sini ada laporan pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini kalau kita disiplin memasukkan semua laporan di sini, akan terkontrol semuanya, berapa persen pemasukan, berapa persen pengeluaran. Termasuk di sini ada event-event. Ini juga akan ada terekam semua di sini. Oke ya, ini cuma tampilan dashboard aja. Timeline, project timeline ini nanti tim kita atau kita yang sedang mengerjakan ini akan terupdate di sini. Jadi kita tahu nih tim kita ini lagi aktif atau enggak gitu. Kok udah 2 jam enggak ada report di project timeline, oh berarti mungkin lagi enggak kerja atau mungkin sedang dikerjakan gitu, belum selesai. Oke ya, kita mulai biar cepet. Ini dashboard. Oke, mungkin perkenalan dulu di sini. Terus di bawah dashboard itu ada timeline. Timeline ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menuliskan. Ini seperti kayak sosial media gitu. Jadi kita bisa upload file juga bisa, maksudnya file gambar atau file dokumen, sangat-sangat bisa. Nanti bisa ditulis di sini ya. Itu nanti tinggal post aja. Oke ya. Terus di sini ada event. Fungsinya apa? Nah, kalau saya sih biasanya ini kebetulan pas hari Jumat ya. Nah, nanti setiap pagi saya akan nulis. Tinggal klik aja
Mungkin hari ini jadwal saya meeting klien di SMK Syahid umpamanya. Ini membahas untuk foto event wisuda. Ini contoh aja ya. Nanti jam berapa? Hari ini mungkin ketemuan jam 9 ya. Saya tulis jam 9. After morning karena pagi. Lokasinya di mana? Ini bisa di SMK Syahid gitu. Contoh ya, label kosongin aja kalau nggak ada. Kita untuk ngisi nanti bisa kita manage label. Oke, ini kita sebentar. Ini siapa yang bisa lihat? Bisa kita share. Kliennya kalau sudah ada bisa di isi. Kalau belum ya kosongin aja nggak apa-apa. Siapa yang bisa melihat event kita nih, kegiatan kita hari ini? Kita sendiri, semua tim, atau spesifik member? Kalau all team ya klik all team. Kalau spesifik siapa namanya tim kita gitu ya. Oke, saya all team namanya atau only saya. Terus bisa kita warnain, warnanya apa ya, kuning namanya gitu. Sudah kita save gitu. Nah tadi manage label ini bisa kita tulis sendiri namanya apa, meeting klien, atau apa, kunjungan klien namanya. Ini contoh ya. Atau prospek, bisa lainnya, atau belanja gitu juga boleh pokoknya. Oke ya, cukup. Nah terus nanti lagi saya mau ada kegiatan umpamanya kegiatan pribadi, beli baju koko umpamanya di Klewer. Ini contoh aja ya, mungkin saya akan beli baju koko nanti jam 1 siang. Jam 1 siang setelah Jumatan ya. Lokasi di mana? Pasar Klewer. Ini bisa diisi, bisa dikosongin. Nah ini bisa kita kasih label belanja gitu. Itu ya maksudnya ya. Ini only me aja yang saya lihat, saya kasih warna biru. Nah, bagus banget ini ya kan. Nah ini kapanpun kita 2 minggu atau sebulan ke depan atau setahun kemudian bisa kita tulis juga di sini. Oke ya. Ini event note ini buat catatan aja teman-teman. Sama nih kalau mau nambah label silahkan tambahin labelnya. Note-nya apa bisa ditulis di sini. Saya rasa ini mudah banget ya. Terus message ini kita bisa ngirim message info ke tim kita. Oh, ini hal-hal karena yang ini privasi banget ya, kita info gitu. Terus ada ini klien, kita juga bisa import kalau sudah punya datanya. Nanti sampelnya ada di sini, kolom-kolomnya apa aja yang harus diisi, bisa di-download teman-teman ya. Ini kalau mau nambah klien di sini, add klien. Nah, sebelum ke sini, di sini juga ada klien, ada kontak juga bisa ya. Oke, ini add klien contoh. Mungkin nanti aja ya, atau juga langsung kita praktekin nggak apa-apa. Nama kliennya siapa nih, contoh Burjo Minang umpamanya gitu. Adresnya dari mana?
ini bisa lengkap atau bisa nggak lengkap, nggak apa-apa. Ini cuma contoh aja ya, atau kasih jalan lah, jalan perjuangan menjadi bahagia nomor 175. Kotanya mana? Padang. Sumatera Utara. Kalau kita nggak tahu bisa dikosongin ya. Kalau teleponnya berapa, tulis garisnya apa. Kalau nggak ada apa-apa, kosongin, shift aja cukup gitu ya. Ini contoh. Terus di sini ada lead. Nah, ini fungsinya apa? Kalau ada lead, ada klien, bedanya apa? Lead ini kalau seandainya kita ngiklan nih, karena kita main di sosial media management, di agensi, otomatis kadang kita ngiklan, ada lead, kita tulis. Nah, ini tugasnya CS nih, berarti nanti, ya kan? Nah, namanya siapa nih leadnya? Mungkin Pak Harjo, gitu. Statusnya apa dia? Oh, dia baru. Status ini bisa diganti semua. Nanti caranya kita ajarin. Ini pakai standarnya dulu. Terus ownernya siapa nih? Project demo namanya. Terus source-nya lead tadi dari mana? Ini bisa di custom juga, dari Facebook namanya. Alamatnya mana sih? Jalan Kenangan nomor 13 gitu ya, dari Jakarta, DKI Jakarta. Bisa dikosong ya, ada aja ya contohnya. Nah, ini jadi lead, statusnya dia baru. Nah, seandainya sejam kemudian ternyata oh dia sudah closing, kita bisa rubah statusnya jadi apa? Jadi won namanya. Ini bahasanya bisa kita rubah sesuaikan di sini kita masing-masing ya. Gitu. Oh, udah won. Nah, karena sudah oke closing, maka kita akan rubah lead ini jadi klien, otomatis dari lead jadi klien. Caranya gimana? Klik Pak Harjo tadi, make a client. Nah, di sini ada tombol make client. Oke, kita berubah. Udah tinggal save gitu aja. Otomatis Pak Harjo tadi akan pindah jadi klien, bukan lead lagi. Otomatis leadnya kosong, pindahnya kemana? Ke klien. Mana Pak Harjo? Nah, di sini udah banget ya, cara mindahin. Jadi kalau punya banyak CS banyak, nah, nanti dibikinin akun masing-masing. Nanti mereka akan input semuanya. Kalau mereka sudah berhasil closing, tinggal ganti jadi klien gitu. Oke ya. Nah, di sini ada project, ada all project. Kalau kita udah punya project, bisa nanti kita listing di sini. Ada tasknya. Task ini kayak Kanban gitu ya. Kalau Gan ini kayak apa ya bahasanya ya? Sebenarnya cuma gimana cara melihat kita bagannya kayak di Excel gitulah gitu ya. Nanti kalau sudah ada projectnya pasti akan paham. Oke, ini label bisa kita tulis dulu nih, umpamanya apa? Karena kita di contoh di digital agency itu ada apa? Labelnya sosial, media, media manajemen gitu ya. Terus apa? Selain sosial media apa? Oh, website. Pembuatan website,
pembuatan landing page, terus apa, logo gitu namanya, desain logo ya maksudnya ya, desain logo, atau ada undangan wedding invitation ya, atau bisa tambah lainnya, contoh ya. Seandainya udah ada project nih, tadi ada klien tadi, Pak Harjo udah deal namanya ya, Pak Harjo. Oke, kita klik Pak Harjo. Nah, kita bisa bikin di sini itu banyak banget, klien info, ada project, ada invoice, ada payment, ada estimasi, request, tiket, note, file, event expose, expense, pengeluaran maksudnya. Nah, umpamanya kita mau sebelum project ada invoice, tapi ini karena kita lagi bahas projectnya, project dulu aja ya. Oke. Projectnya apa nih Pak Harjo ini? Ya udah, kita tinggal nambahin add project gitu. Oke, projectnya makanya sosial media management paket medium atau best seller gitu ya, paket medium. Paket medium itu apa aja ya, ini karena bidang kuliner, udah ini buat SB aja. Startnya mulai kapan? Pokoknya hari ini, deadline-nya karena sebulan, berarti kita sampai Juli tanggal 3 umpamanya. Ini harus sebulan harus jadi nih, jangan sampai overtime gitu. Price-nya berapa? Pokoknya 1.800.000. Labelnya apa? Sosial media manajemen. Oh, ternyata dia nambah juga untuk desain logo. Ya udah, tinggal kita save gitu. Nah, nanti akan terekam di sini. Ya, paham ya? Nah, ini sekalian di sini ada invoice. Jadi sebelum kita masukkan ini, kita udah lead yang masuk tadi, kita bikin invoice. Kalau kita mau, kalau kliennya minta invoice ya, sangat bisa kita bikin di sini sekalian. Umpamanya date-nya kapan? Tanggal 5 ya. Terus projectnya apa? SM paket. Ada pajaknya enggak? Kalau enggak ada ya udah kosongin. Terus labelnya karena belum ada, bisa kita kosongin, udah save aja ya. Nanti akan otomatis membuat apa, invoice sendiri, ada logonya, billnya ke Pak siapa, jana apa, di sini ada semua komplit. Terus untuk ngisi itemnya gimana? Sangat mudah, bisa ditambah di sini add payment. Namanya contoh ya, ini karena belum, ini baru, kita create item, namanya apa, sosial media apa tadi, SMM pakai medium tadi ya. Isinya apa aja, ini contoh aja ya, nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan 30 feet konten IG namanya. Terus apalagi 15 stories IG namanya. Terus preset hashtag dan lain-lain ya. Kuantitinya berapa? Ini hitungannya berarti apa, kita bulan, karena dia pesan 1 bulan, kita tulis 1. Sini juga ini berapa bulan, rate-nya berapa tadi, 1.800.000. Udah, terus di sini nanti akan otomatis bikin di sini. Ini kelihatan nggak rapi, tapi nanti ketika kita convert udah rapi sendiri gitu. Oke ya, paham ya? Nah, seandainya klien ini sudah DP umpamanya atau udah bayar, kita add payment di sini, cash atau
DP mana karena cash ya mamanya ya. Bayarnya kapan? Hari ini juga. Amount berapa bayarnya? Banyak udah DP 800.000, kita tulis 800.000 gitu. Terus aja DP ya sini ya gitu. Kita save, nanti otomatis di sini juga akan ada laporannya kekurangannya berapa. Nah, di sini udah otomatis, sangat enak banget ya. Terus kalau mau dikirim ke klien tinggal klik di action download PDF, atau kita mau view dulu bisa. Nih, nanti hasilnya seperti apa sih? Nah, seperti kayak gini. Nah, nanti di sini itu seharusnya ada nomor rekening kita. Nanti nettingnya di mana? Nanti di belakang ya. Nanti akan otomatis semuanya. Nih, rapi kan? Oke ya. Oke, invoice udah, ini udah kita invoice project. Nah, nanti di all project sini ini akan muncul otomatis project yang sudah kita jalani. Nah, terus caranya bikin tax listnya gimana? Nah, kita klik SMM postnya tadi, terus kita sebelum bikin tax list nih kita akan invite siapa tim-tim kita, add member di sini belakangnya ya. Nanti karena ini masih belum banyak. Oke, invoice udah. Ini yang penting sebelum kita memulai semuanya, hal utama yang perlu kita lakukan adalah menambahkan tim. Ya, bisa cek di sini tim member. Umpamanya kita di social media management atau digital agency, itu timnya siapa aja sih gitu. Sebelum tim maka kita akan bikin rule dulu. Kita di sini di setting sini ada namanya nanti rule ya, atau tim adding. Rule dulu ya. Rule. Nah, di sini rule ada manager mamanya, ada koordinator, terus ada siapa lagi? Karena kita di digital agency ada desainer namanya, ya kan? Kita save. Terus ada siapa lagi? Ada content writer ya. Content writer. Kita save. Terus ada apa lagi? Ada content planner. Terus ada admin maksudnya ya. Nah, ini contoh ya. Oke. Nah, ketika kita nambah tim di sini tinggal klik add member. Namanya siapa? Namanya Fitri ya. Fitriani Susilowati. Mailing addressnya apa? fitriani@gmail.com. Ini contoh aja ya. Poinnya berapa? Kalau ada ditulis, kalau nggak ada kosongin. Dia female. Oke, next. Sebagai apa Fitriani? Dia sebagai admin ya. Salarinya berapa? 2 juta umpamanya. Oke. Ini dia masuk tanggal berapa? Tanggal 4 gitu. Next. Emailnya apa tadi? Fitriani@smpost umpamanya. Contoh ya ini ya. Ini contoh aja, passwordnya bisa dibikin sendiri, bebas. Role-nya dia sebagai apa nih? Karena di admin sebagai admin, gitu, ya. Atau sebagai content writer, gitu. Oke ya, kita save.
ya. Terus nambah lagi desainer mamanya, Andi Wicaksono mamanya, Andi, sorry. Ini bisa dikosongin semuanya. Next juga cukup desainer gitu ya. Salary-nya 2.500.000. Kita next aja. Ini Andi @snmpos.com ya. Passwordnya bisa bikin minimal 6. Role-nya sebagai apa? Desainer. Save. Udah cukup lah ini dulu ya. Nah, ketika kita tadi kembali lagi ke project, kita ketika siapa aja nih projectnya ini yang handle nih untuk SNMPOS ini, makanya kita add member. Oh Andi, terus sama siapa? Sama Fitri. Udah save. Nah, otomatis nanti teman-teman ini ketika membuka dashboard ini otomatis akan keluar projectnya ini masing-masing gitu. Oke ya, paham ya. Jadi nggak semua orang nanti lihat project yang kita buat, hanya orang-orang yang kita add member. Paham ya? Nah, ketika sudah di sini maka ada task listnya di sini. Oh, nanti SME mau ngapain aja? Ya, caranya nulis di mana? Di sini ada add task multiple, atau kita mau bikin banyak sekali klik langsung terus pakai ini. Ini label kita bisa ini dulu, mungkin posting atau desain. Ini tergantung kebutuhan ya, bebas. Logo atau apa, atau color, nah, bebas lah. Close ya. Ini terus kita tambahkan job desk-nya apain aja nih. Oke, bikin follow. Pertama ya adalah bikin grup klien. Oke, bikin grup klien siapa nanti? Pak Harjo ya. Bisa saya kosongin. Ini poinnya ini 1-5 bisa diatur sih nanti juga. Kalau 1 tuh, kalau 5 tuh penting banget, harus yang pertama kerjain. Kita bikin 5. Maksudnya apa? Kosongin aja ini. Asensinya siapa ini yang bertugas? Oh, Mbak Fitri. Kolaboratornya siapa? Sama Mas Andi mamanya. Terus siapa lagi? Project demo mamanya. To-do statusnya apa? Harus dikerjakan. Jadi labelnya apa? Kosongin aja. Startnya mulai hari ini. Deadline-nya ini bikin grup ini harus deadline-nya hari ini juga harus, karena harus kelar ya. Gitu namanya. Terus kalau sudah setelah bikin grup mau ngapain? Follow up apa ya? Materi dari klien. Minta logo, terus foto produk dan lain-lain. Poinnya berapa? 5. Yang bertanggung siapa? Fitri. Kolaboratornya siapa? Ini bisa dikosongin juga, Andi doang namanya. Terus ini to-do, labelnya apa? Minta logo, minta foto namanya, termasuk pewarnaan gitu. Deadline-nya kapan? Ini mentok 2 hari lah gitu ya. Save. Terus apalagi setelah follow up, maka kalau sudah semuanya, tugas kita adalah bikin content planner ya. Ini keterangannya apa? 30 feed dan 15 stories namanya. Poinnya berapa? 4 namanya. Yang bertanggung siapa? Fitri lagi. Statusnya to do. Terus ininya apa? Desain belum mungkin ya. Nah ini startnya kapan? Oh mulainya besok nih.
sudah selesai. Nah, bikin konten ini maksimal 2 kali 24 jam umpamanya, berarti sampai maksimal hari Senin umpamanya. Save gitu. Dan selanjutnya, atau terus kalau sudah umpamanya, kalau sudah follow up content planner, follow up content planner ke klien, ke Pak Harjo ya, kalau bisa secepatnya biar nggak molor ya. Poinnya 4, siapa yang follow up? Mbak Fitri lagi. Terus udah ini enggak, berarti follow up nya kapan? Kalau bisa hari Sabtu juga, maksimal hari kalau udah jadi sampai hari Selasa lah ya. Kalau sudah di follow up dan udah oke, cocok gitu, berarti tugasnya content planner adalah apa? Memasukkan semua ide konten ke job desk juga. Umpamanya feed 1 tentang apa? Tentang produk, jelasin tentang apa? Tentang produk, tentang value produk ya, tentang value di sini, bla 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 apalah ya, mau. Nah, sini deskripsi ini bisa ditulis apa aja ya mungkin sesuatu yang petunjuk clue untuk desainer ngerjain. Ini harus segera nih. Kalau udah oke, ya yang bertanggung jawab siapa? Desainer tentunya ya kan. Kolaborasinya dengan Mbak Fitri Hartodo, labelnya apa? Desain. Kapan dikerjain? Karena udah mungkin hari Selasa ya, udah ini harus jadi nih hari ini gitu namanya. Ya udah save gitu. Terus feed 2 tentang edukasi namanya ya kan, bla 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 apa, tulis aja. Nah, poinnya 5 juga ini sama Mas Andi. Ini kalau bisa hari ini 2 feed gitu, jadi tanggalnya sama ya, tanggal 8 saya mau. Oke, gitu dulu ya sementara. Nah, ini akan terekam di sini semuanya ya. Cuma di task nanti akan muncul juga di sini. Nih, tasknya nanti modelnya kayak gini. Gannya modelnya kayak gini ya, yang tadi. Oh nih, jadi kita lihat nih, oh sampai sini nih mantap nih, ini harus selesai. Ini model Kanban, ini list, model list. Ini model Kanbannya seperti kayak gini ya, bikin group, to-do-nya. Ini karena yang muncul hari ini aja nih, bikin grup ya. Kalau sudah, kita bisa pindahin progress dan gitu. Oke ya, sangat mudah banget ya. Sorry, internetnya agak lemot. Nih tas Kanbannya di sini juga bisa nih. Tinggal kita pindah-pindah aja kalau sudah ya kan gitu. Ya, semuanya nanti bisa mindahin. Oke ya, kurang lebih kayak gitu. Ini tadi invoice sudah, estimasi ini bisa dipakai, bisa enggak, kosongin aja, lewatin aja. Menurut saya finance, laporan, payment, ini insya Allah mudah banget lah dipelajarin. Oke, yang krusial tadi di sini cara masukinnya ya. Ada template, ada announcement. Umpamanya nih kita mau broadcast teman-teman nih, ngasih notif, tinggal notif aja. Ini enak banget ini semuanya dapat notif. Besok libur dulu ya. Ada renovasi gedung
ini harus ditulis sorry. Editnya pengumumannya besok. Ding. Nanti otomatis semua akan dapat notif di sini nih. Nah, ini project time-nya dan semua akan terlihat ya di sini. Nih, invoice-nya udah mulai semuanya muncul ya. Oke. Nah, yang paling nggak kalah penting, nah kita di setting nih di sini. Ini nanti teman-teman defaultnya logonya akan kasih ini, nanti bisa diganti sendiri, ya, gampang banget. Logonya mau dimunculin atau enggak, backgroundnya dimunculin atau enggak, nah, itu terserah. Ini bisa ganti sendiri. App titelnya mau diganti apa aja boleh lah, ya. Nah, terus di sini saya rasa teman-teman ngerti semuanya lah. Karena terus ini format apa aja yang bisa kita upload. Ini opsional, kita bisa nambah lagi dengan koma apa namanya MP4 dan lain-lain lah ya. Terus kalau sudah kita save gitu ya. Nah, ini yang utama. Nah, di sini ada banyak banget. Nah, saya rasa teman-teman nggak usah rubah yang sini dulu. Nah, minimal yang ini sama bisa teman-teman diakses permission di role. Di role ini nggak semuanya sama ya role-nya. Kalau manager maunya, kita ini bisa melakukan semuanya. Tapi kalau desainer itu cukup dia bisa nggak perlu bikin project, tapi bisa bikin task, ya kan? Itu yang dilihat task, can comment, show sense. Nah, cukup ini aja. Nah, ini opsional, nanti teman-teman bisa pelajari, ya. Terus set team member percent, manage designer itu ngapain aja? Can view, social link, nggak usah, head team aja. Kadang karena desainer ada yang freelance ya. Kita nggak usah bisa lihat tim yang lain. Terus bisa message enggak, can bisa ya, atau tidak bisa, terserah. Set event permission disable atau enggak, claim yes semuanya. Ini bebas ya, ini nanti termasuk teman-teman bisa akses invoice enggak, no, kalau saya enggak, cukup dia ngerjain ini aja gitu ya. Bisa akses enggak client information, no, karena rahasia ya client informasi, maka desainer nggak bisa melihat informasi tentang klien. Lead bisa enggak, no. Akses tiket, yes. Announcement, yes, tinggal sih. Nah, terus beda lagi dengan admin mamanya. Admin ini cuma ngapain aja nih tugasnya nanti, sama can all manage project, ya kan. Terus dia disembunyikan aja kan, terus dia mau ngapain aja, bebas lah pokoknya. Dia bisa akses, yes namanya. Estimasi, yes namanya. Estimasi, yes. Ini contoh aja ya, terserah sih dari teman-teman. Oke, shift ya, udah nggak harus semuanya. Ini contoh aja. Nanti di add role di sini ya, content writer nanti ngapain aja gitu. Oke, ini yang penting di sini. Terus client permission, ya ini belakang aja nanti. Terus kita ke setup. Nah, ini karena yang lebih penting di sini ya, custom field namanya. Custom field ini contoh umpamanya delete ya. Delete ini tadi kosong. Ini tidak ada tanggal masuk, lead masuk.
ya. Nah, kita mau bikin ada tanggalnya, tinggal add fill aja di sini, ya kan, date gitu namanya, ya kan. Placeholdernya kosongin aja dalam bentuk apa, date, penting, showing tabel, yes, show on reference card, yes. Ini, tulis tanggal di sini, tulis tanggal di sini, ya, udah sip. Nah, oke. Nanti di sini ketika kita nambah, kita refresh dulu ya, muncul belum sih tanggalnya, date-nya, set, nah, akan muncul, ya kan. Otomatis ketika nambahkan lead, nanti di sini juga akan nambah tanggal masuknya, oke ya, sip ya. Nah, oke, ini untuk sini. Nah, nanti teman-teman bisa ekspresi sendirilah di sini ya, set atas, macam-macam lah di sini. Task ini, nah ini kayak Kanban, ini standarnya to do, in progress, dan mau ditambahi versi sendiri juga boleh. Umpamanya ada statusnya revisi gitu, umpamanya ada revisi, ya kan, kita save, tambahin revisi aja, posisinya di mana setelah progress di sini umpamanya. Oke, ini contoh aja. Sini, ini yang penting-pentingnya di sini sih. Nah, sama tadi nambahin untuk invoice ya. Tadi kan ada belum nomor rekeningnya, berarti butuh nomor rekening. Tulisnya di mana ya? Oke, invoice dan invoice footer. Nah, di sini, di footer sini ya. Untuk pembayaran bisa melalui rekening berikut. Contoh ya, ini ya, BCA, nah, atas nama Widodo bapaknya. Udah gitu aja, kita save ya, itu ya, paham ya. Nah, nanti teman-teman bisa ini sendiri gitu ya. Ini nanti bisa dioprek sendiri ya teman-teman. Saya rasa cukup ini tutorialnya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyain lagi ke saya ya. Kita lihat invoice-nya dulu tadi. Udah masuk Pak Arja tadi umpamanya ya. Umpamanya ini. Oh, mana? Sorry. Ya, klien invoice mana invoice. Oke. Kita mau lihat sudah muncul belum sih ininya gitu. View PDF dulu. Harusnya rekeningnya udah muncul ya. Nah, di sini otomatis ya. Oke. Mungkin ini dulu tutorial untuk menggunakan project manager ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kurang jelas. Ini kesalahan dari saya bukan manusia yang sempurna. Jika teman-teman yang lain berminat bisa hubungi saya, nanti kita bantu instalkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.